terakhir ya di learning camp MAI tahun ini ya atau semester ini gitu ya. Jadi adalah teori peluang materi terakhir di minggu ini, yaitu minggu kelima. Kenalin dulu ya sebelumnya, nama kakak Yusri Kamilatul Huda, bisa dipanggil Kak Yusri aja. Mungkin hari ini tuh pertemuan pertama kita ya, karena kakak juga baru ngisi di sini. Oke, nah seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke materinya, kakak mau kalian ngisi dulu pretest ya. Ini linknya kakak share di kolom chat. Silakan diisi dulu. Waktunya 5 menit. Sekarang 3:08, berarti nanti akan berakhir di 3 lewat 13 menit ya. Silakan. Tidak usah ingin perfect ya, maksudnya kayak pretest semampunya aja dulu.
Oke, waktunya udah habis. Silakan jawabannya di submit ya. Oke, kita awali pembelajaran tentang teori peluang ini dengan definisi dan konsep-konsep yang dibutuhkan ya. Di sini yang pertama kakak definisikan dulu tentang ruang sampel ya. Jadi apa sih ruang sampel itu gitu ya? Ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan yang dapat muncul dari suatu eksperimen acak kayak gitu ya. Misal nih kita melambungkan sebuah koin gitu ya. Maka ruang sampel dari pelambungan koin itu adalah angka dan gambar gitu ya. Karena kemungkinan yang dapat muncul ketika kita melambungkan satu koin itu kan koin itu kalau misalkan kita lambungkan merupakan eksperimen acak. Kenapa disebut eksperimen acak? Karena kita tidak tahu nanti yang bakal muncul itu angka atau gambar kayak gitu ya. Nah, nah ketika kita melambungkan tadi maka bisa didapat tuh ruang sampelnya itu ya terdiri dari yang pertama angka, yang kedua gambar. Ya, jadi sekali lagi ruang sampel itu adalah himpunan, bentuknya himpunan ya, makanya di sini pakai kurung kurawal ya. Semua kemungkinan kan kemungkinannya muncul angka atau gambar gitu. Dari suatu eksperimen acak kayak gitu ya tadi. Nah, biasanya dinotasikan dengan S kayak gini. Oke, terus yang kedua, selain ruang sampel ada juga yang disebut dengan kejadian, gitu ya. Nah, apa sih kejadian dalam teori peluang ini? Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kayak misalkan nih, gini deh, kalau misalkan ruang sampelnya itu satu, misalnya dua, tiga, empat, eh, lima, misalkan segini ya ruang sampelnya. Nah, maka kalau misalkan kita mau mendefinisikan suatu kejadian, nah tadi ini dibilang ya, kejadian itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, boleh A besar, B besar, C besar, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka nanti si kejadian itu, misalnya kakak namakan dengan A, ini adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu berarti himpunan yang memuat anggota-anggota yang ada di S gitu ya. Tapi biasanya tidak semua anggota di S kita masukkan ke dalam himpunan di kejadian ini. Gitu. Contohnya misal kakak masukkan satu, dua. Nah, ini ya, si A ini adalah contoh kejadian ya dengan ruang sampelnya ini, S ini gitu. Nah, terus eh, tadi ruang sampel sudah didefinisikan, terus kejadian juga sudah didefinisikan. Lalu apa yang disebut dengan peluang gitu ya? Nah, biasanya yang kita cari peluangnya itu adalah kejadian. Jadi jarang kita mencari peluang dari ruang sampel karena nanti ini di teorinya ya bilang kalau peluang dari ruang sampel mah ya pasti satu kayak gitu ya. Jadi yang kita cari peluangnya itu ya kejadian. Kayak ini ya contohnya kita ambil yang ini ruang sampelnya, kemudian kejadiannya ini 1,2. Nah, peluang sebuah kejadian adalah jumlah bobot dari seluruh titik sampel dalam A. Atau misalkan kalau kalian bingung dengan ini, boleh langsung aja rumus dari peluang kejadian itu adalah ini. Peluang kejadian A misalkan sama dengan NA dibagi dengan NS, di mana NA ini adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel, pada kejadian A gitu ya, kemudian NS-nya itu adalah banyaknya titik sampel, kayak gitu. Nah, jadi banyak bahasanya. Berarti kalau misalkan dalam kasus ini ya, yang kakak contohin, S-nya ini, kemudian A-nya ini, maka peluang dari kejadian A ini adalah NA. NA itu banyaknya anggota dari A. Nah, ini berarti satu, dua. Berarti ada dua. Dua per. Nah, banyaknya anggota dari S ini. Ada lima. Nah, sehingga peluang dari kejadian A atau peluang dari munculnya angka satu dan atau 2 gitu ya adalah ini NA per NS, hasilnya 2 per 5. Nah, ada nih sifat-sifat atau teorema dalam peluang yang eh, bukan apa ya, yang menjadi pegangan untuk kita nih. Jadi, peluang sebuah kejadian ya, itu pasti berkisar antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan kita nyari peluang nilainya minus atau bahkan lebih dari 1, pasti salah itu. Ya, ngitungnya. Jadi peluang itu ya pasti ada antara 0 sampai 1. Jadi kayak 0, berapa atau 1 per berapa gitu biasanya per peran. Ya. Terus yang kedua,
peluang dari kejadian A ditambah dengan peluang dari A komplement, nah itu adalah sama dengan satu. Apa yang disebut dengan A komplement? A komplement itu adalah himpunan, himpunan ya, yang isinya itu elemen dari ruang sampel yang bukan anggota A, gitu ya. Jadi misalkan ini kan ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, terus A-nya 1, 2. Maka nanti A komplement kita notasikan dengan A aksen kayak gini, atau biasanya ada yang nulis kayak gini A pangkat C ya, sama aja. Maka ini akan sama dengan himpunan yang isinya anggota ruang sampel yang bukan anggota A. Berarti jawabannya adalah 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, di teorinya bilang atau di sifat-sifatnya tuh dia bilang bahwa peluang dari A ditambah dengan peluang dari A komplement sama dengan satu. Kalau misalkan kalian tidak percaya, coba aja cari ya, bener nggak satu. Nah, terus yang selanjutnya adalah peluang dari himpunan kosong ya. Ini notasi dari himpunan kosong itu pasti nol, ya bener. Terus peluang dari semesta atau apa ruang sampel yang tadi aku bilang itu sama dengan satu. Kayak gitu. Nah, selain dari definisi dan konsep yang sudah kakak sebutkan, dalam teori peluang ini, kita juga sangat perlu ya mengetahui masalah aturan pencacahan ini. Nah, supaya apa sih sebenarnya kita belajar tentang aturan pencacahan dalam teori peluang? Nah, ini untuk menentukan NA dan NS biasanya. Ya, jadi aturan pencacahan yang akan kita bahas di sini itu sebenarnya ya untuk membantu kita menentukan peluang sebuah kejadian. Karena tadi kita punya peluang sebuah kejadian itu rumusnya NA per NS. Nah, si NA dan NS-nya ini biasanya bisa didapat dengan aturan pencacahan yang akan kita bahas. Gitu. Nah, aturan pencacahan itu secara garis besar ada 4 ya. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Pada intinya kalau kita pakai aturan penjumlahan itu nanti dia ada kata hubung atau kayak gitu ya. Atau contoh kayak gini. Eh Bobby misalnya si Bobby. Bobby itu punya 3 kaos dan 5 kemeja. Ya, Bobby itu punya 3 kaos dan 5 kemeja. Nah, pertanyaannya adalah gini, berapa banyak kemungkinan yang bisa dipilih oleh si Bobby? Ya, jadi pertanyaannya tuh berapa banyak? Biasanya berapa banyak kemungkinan ya? Berapa banyak kemungkinan yang dapat dipilih oleh si Bobby untuk memilih kaos-kaos ini? Jadi si Bobby itu punya berapa pilihan gitu. Kan ini jadinya si Bobby itu pakainya ya udah 3 kaos atau 5 kemeja aja gitu kan. Dia pasti milihnya, maksudnya kita jangan bayangin kaosnya di double dengan kemeja ya. Meskipun sekarang mau jadi banyak yang kayak gitu. Jadi maksudnya ini soal tuh ya kaos dipakai kaos aja gitu. Terus kalau misalkan nggak pakai kaos jadi pakai kemeja gitu. Nah ini jadinya tanda hubungnya tuh ketika kita mau menentukan banyaknya pilihan adalah pakai atau. Berarti jawabannya adalah ada 8 pilihan atau ada 8 banyak kemungkinan. Jadi ada 8 kemungkinan atau ada 8 pilihan untuk si Bobby pakai baju, yaitu bisa pakai kaos atau pakai kemeja. Tapi karena kaosnya ada 3, kemejanya ada 5, berarti ya jadinya ada 8 pilihan gitu. Ya. Terus yang kedua ada aturan perkalian. Nah, kalau aturan perkalian, ya namanya perkalian dikaliin nantinya. Nah, ini tanda hubungnya adalah dan. Nah, contohnya kayak gini. Kalau tadi Bobby punyanya 3 kaos, terus 5 kemeja ya. Kalau sekarang misalnya dia punyanya ini, 3 baju, bahasanya teh. 3 baju, terus 2 celana. Nah, kan kalau baju dan celananya memang harus terpasang kan. Maksudnya kayak pasangan dia makainya enggak kalau dia pakai baju terus dia nggak pakai celana atau sebaliknya kan. Kalau ini mah kan bisa, dia pakai kaos bisa nggak pakai kemeja. Begitupun sebaliknya, dia pakai kemeja nggak apa-apa nggak pakai kaos gitu. Nah, kalau ini mah kan secara logika kita kan, masa dia pakai baju terus nggak pakai celana, atau masa dia pakai celana nggak pakai baju? Berarti kan ini adalah dan.
harus dan. Jadi harus ada bajunya dan harus ada celananya gitu kan. Nah, maka ini nanti pilihannya itu ada 3 kali 2 ya. Jadi nanti banyaknya pilihan itu ya adalah 3 kali 2. Jadi ada 6. Jadi ada 6 pilihan yang dapat dipakai oleh si Bobby untuk pakai apa outfit yang mana lah istilahnya gitu. Nah, selanjutnya ada aturan pencacahan lain, ini yang paling terkenal ya, permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi rumusnya seperti biasa ya, ini bisa kalian menuliskannya dengan ini, NPR atau PNR, atau kayak gini, pokoknya sama ya, tapi maksudnya adalah kalau kita nyari permutasi dari suatu R unsur dari N unsur, maka ini sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, berarti sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan N faktorial ya, notasi faktorial. Jadi seperti biasa kalau misalnya kita punya N faktorial, maka ini kan sama dengan N dikali dengan N min 1 dikali dengan N min 2 dikali dengan seterusnya sampai 1 kayak gitu ya. Contohnya misal kita punya 3 faktorial, maka ini sama dengan 3 kali 2 kali 1. Seperti biasa kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua ini ada permutasi berulang dan permutasi siklik. Nah, kalau misalkan ini adalah kasus khusus pada permutasi ya. Jadi kalau misalnya permutasi berulang itu biasanya ada objek yang sama gitu kayak kayak gini misal kita diminta menentukan banyaknya pilihan untuk menyusun kata dari kata-kata penghubung atau kata-kata penyusun matematika dari huruf-huruf gitu ya dari huruf-huruf penyusun matematika jadi ada berapa kombinasi kata yang dapat disusun oleh huruf-huruf yang menjadi elemen dari kata matematika kayak gitu ya. Nah, ini kan ada huruf-huruf yang sama nih. Jadi ada elemen yang sama di sini kayak M-nya ada 2, terus A-nya ada 2, terus nanti E-nya satu ya E-nya. Tuh ya. Tadi M ada 3 ya. Terus A-nya ada 3 juga. Pokoknya kayak gitu. Jadi contoh soalnya itu biasanya dalam bentuk kata berapa banyak kemungkinan kata yang bisa di arrange atau disusun gitu dari huruf-huruf ini gitu biasanya. Nah, nanti pakainya rumus permutasi berulang ini ya n faktorial sama dengan n1 faktorial per n2 faktorial sampai nd faktorial ini banyaknya ya gitu. Nah, selanjutnya ada permutasi siklik. Nah, kalau permutasi siklik mah biasanya ada kata melingkar. Pokoknya kalau ada melingkar-melingkarnya biasanya pakai permutasi siklik. Nah, rumusnya ini n-1 faktorial. Nah, selanjutnya ada kombinasi. Nah, kombinasi biasanya dinotasikan dengan seperti ini, atau ini boleh dua-duanya ya. Nah, tiga-tiganya boleh notasi mah. Yang penting biasanya kalian harus konsisten. Jadi kalau misalkan awalnya kalian sering pakai yang ini, pakai ini terus. Kalau misal seringnya pakai yang ini terus gitu. Nah, ini rumusnya adalah n faktorial per n min r kali r faktorial kayak gitu ya. Jadi kalau ini mah cukup di bawahnya itu yang jadi penyebutnya n min r aja. Kalau di kombinasi mah n min r faktorial kali r faktorial gitu. Nah, pasti kan kalian pertanyaannya selanjutnya gini, Kak, apa sih perbedaan antara permutasi kombinasi? Nah, yang paling menjadi sorotan di sini adalah kalau misalnya permutasi itu memperhatikan urutan, ya, memperhatikan urutan. Jadi urutan dalam permutasi itu sangat diperhatikan. Sedangkan dalam kombinasi tidak, ya, tidak memperhatikan urutan. Maksud memperhatikan urutan dan tidak memperhatikan urutan tuh gimana? Nih, misal kita mau kita punya gini, punya pasangan AB, ya, punya pasangan AB. Kalau misalkan permutasi, kalau misalkan kita pakai permutasi, maka untuk menyusun AB ini bisa dua caranya, AB dan BA. Karena apa? Karena si AB dan si BA ini dianggap berbeda. Ini mah A duluan,
karena memperhatikan urutan kan. Ini mah A duluan, terus ini mah B duluan. Jadi nanti banyaknya kemungkinan yang bisa menyusun si AB ini, ya jadinya ada dua. Tapi kalau kita eh, dalam perspektif kombinasi ya, maka ini kemungkinannya ya atau banyaknya cara cuma satu, yaitu AB doang. Karena meskipun misalkan kita tahu AB itu bisa disusun jadi BA juga, ini dianggapnya satu susunan gitu ya. Jadi dianggapnya satu susunan karena tidak memperhatikan urutan. Meskipun A duluan, terus ini B duluan, tidak memperhatikan. Jadi hanya satu nantinya. Makanya kan di sini pernya lebih apa? Lebih banyak gitu. Ya, pada intinya kalau permutasi AB dan BA dianggap tidak sama. Tapi kalau misalkan dikombinasi AB dan BA itu dianggap sama. Itu. Nah, oke, supaya kita tidak berlama-lama lagi. Nah, karena sebenarnya yang kayak gini mah sudah kalian dapatkan di sekolah ya, seharusnya di kelas 12 kan belajar. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan soal. Ya, nah mulai nih. Coba dibaca dulu soalnya. Katanya, dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil terdiri dari 3 digit. Nah, terus pertanyaannya adalah, kira-kira banyaknya bilangan yang dapat dibentuk yang nilainya itu kurang dari 500 adalah gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kayak gini mah kita pakai aturan perkalian ya. Pakai aturan perkalian tapi supaya memudahkan biasanya kita bikin kotak-kotak ya. Ya kayak nyusun angka kayak gini mah ya seringnya kita pakai aturan perkalian tapi supaya memudahkan terbayang gitu ya. Nah, kita biasanya pakai apa pendekatan kotak ini. Nah, kenapa nih kotaknya 3? Karena di soal dia maunya membuat bilangan yang terdiri dari 3 digit. Ya, makanya kakak makanya kakak di sini pakainya bikinnya gitu ya, bikin 3 kotak ini. Nah, lanjut di sini. Katanya dia tuh maunya dibentuknya itu bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil. Kalau misalnya kalian ditanya nih, sebuah angka dikatakan bilangan ganjil itu bisa dilihat dari angka mananya? Awal, akhir, atau tengah? Coba, ada yang mau jawab? Kita misalkan kita punya bilangan nih, punya bilangan. Sebuah bilangan itu bisa dikatakan genap atau ganjil, kan pasti tahu kan apa genap, apa ganjil definisinya. Ya, benar tuh udah ada yang jawab akhir katanya. Males ini ya, males bicara. Oke ya, oke, gak apa-apa. Jadi iya benar. Jadi kita tinggal ngelihat akhirnya aja. Oh, berarti kalau gitu ya, angka yang ada di akhir ini harus merupakan bilangan ganjil. Kita lihat aja nih angka yang disediakan. Angka yang disediakan kan cuma 2, 4, 5, 6, 8, 9 ya. Nah, ini yang merupakan bilangan ganjil hanya 5 dan 9. Artinya kotak terakhir ini hanya bisa diisi dengan 2 angka saja. Yaitu kalau nggak 5 ya 9. Kayak gitu ya. Itu pertama-tama. Jadi setiap kata-kata yang dilontarkan di soal itu biasanya memang berguna itu terhadap jawaban yang mau kita peroleh. Nah, lanjut nih. Dia bilang lagi, banyaknya bilangan yang dapat dibentuk yang nilainya kurang dari 500. Kalau misalkan kita mau nyari angka-angka yang kurang dari 500, itu kan yang diperhatikan mana? Yang awal. Kalau ini mah ya. Jadi kita memperhatikan angka awalnya berapa. Kalau misalkan harus kurang dari 500, berarti angka di awal ini harus kurang dari 5. Nah, di angka yang disediakan, angka yang kurang dari 5 hanya 2 dan 4. Artinya, untuk kotak pertama ini, bilangan pertama ini hanya bisa diisi oleh 2 angka ini. Ya, salah satunya pasti nantinya mah. Nah, berarti ini hanya bisa diisi oleh 2 angka. Nah, lanjut ke sini sekarang. Selanjutnya berarti yang di tengah ini kita harus isi dengan angka berapa? Gitu ya. Ada berapa angka nih yang bisa ngisi kotak yang di tengah ini?
Nah, ini kan angka yang disediakan itu ada 6, gitu ya. Kalau misalnya di sini tidak ada kata-kata, harus berbeda. Jadi 3 digitnya ini harus berbeda. Maka yang kita isikan di sini adalah 6 angka ini bisa aja. Jadi bisa misalkan di sini 2, di sini 2, di sini juga 2, angkanya nggak apa-apa. Kalau misal tidak ada kata berbeda, gitu ya. Tapi berhubung di sini ada kata harus berbeda angkanya, maka artinya gini, satu angka sudah diisikan di sini, satu angka sudah diisikan di sini. Berarti sisanya di sini, sisa berapa angka berarti? Awalnya ada 6, di sini sudah diisi satu, di sini sudah diisi satu, kan supaya tidak sama. Berarti di sini bisa diisi dengan berapa angka? Berapa? Ya, tinggal 6 kurangi, di sini udah satu dikurangi 2, 4. Ya. Jadi di tengah hanya bisa diisi oleh 4 angka kalau ini kasusnya harus berbeda ketiga digitnya. Ya udah, berarti ini sesuai aturan perkalian tinggal dikalikan. 2 kali 4 kali 2. Hasilnya 16. Jadi jawabannya kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup jelas? Boleh dilanjut? Aman katanya. Oke. 37 orang banyak ya kelas ini ya berarti. Di kelas sebelumnya kayaknya saya cuma berapa? 15. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua ini nih. Coba perhatikan di sini. Dalam suatu kelas, katanya ada 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Ya, di 12 murid laki-laki, 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematikanya adalah 80. Oke lah ya. Sebenarnya itu soalnya bukan hanya ini ya, ada soal lain yang berhubungan dengan rata-rata. Cuma karena di sini kakak nggak bahas statistika deskriptif, kita cuma mau ngambil materi peluangnya, makanya kakak crop apa namanya si soalnya gitu. Jadi diambil soal yang berkaitan dengan ini aja. Nah, lihat di sini. Di kelas tersebut katanya akan dipilih pengurus inti. Pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Ya, jadi dibikin mau dipilih 5 pengurus inti gitu. Nah, kita diminta untuk menentukan berikan tanda pada kolom yang sesuai ya. Jadi misal ini ya, ini yang pertama ini kakak namakan ini pernyataan A, ini pernyataan B, ini pernyataan C. Kita harus mampu gitu ya menentukan apakah pernyataan A ini benar atau salah, begitupun dengan pernyataan B dan C. Itu ya. Oke. Sekarang coba kalau misalkan pernyataannya ya ini suruhannya adalah kita mengambil 5 pengurus inti. Apakah kita harus memakai kombinasi atau permutasi? Kira-kira menurut kalian harus pakai permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Iya, benar kombinasi ya. Karena apa? Karena di sini kita tidak memperhatikan urutan. Ya, kita ngambil sembarang aja 5. Kan 5 boleh. Misalkan nggak apa ya, eh, A, B, C misalkan nggak ngaruh juga. Yang penting kita ngambil 5 orang gitu kan. Urutan tidak diperhatikan. Kecuali nih kalau soalnya tuh ini Aris bendahara. Nah, kalau itu pakainya permutasi itu mah. Karena apa? Itu memperhatikan urutan. Jadi yang jadi ketua, yang jadi sekretaris, yang jadi bendahara itu diperhatikan urutannya. Ya, tidak diambil sekaligus terus ya, ya kebayang lah sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan bahasanya di sini dia ngambilnya untuk jadi ketua sekretaris bendahara, itu pakainya permutasi karena memperhatikan urutan itu mah. Tapi kalau di sini kan ngambil aja 5. Tuh, tidak memperhatikan urutan makanya pakai kombinasi. Oke, sekarang pernyataan Ani. Katanya banyaknya cara memilih murid sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Berarti kita kombinasi berapa berapa yang A ini?
Kombinasi dari N-nya berapa? N-nya ini karena murid perempuannya ada 16, jelas berarti N-nya 16 di sini. Ya, terus R-nya kan tadi formatnya tuh CNR kan, di sini R-nya. R-nya berapa? Ini kan yang mau kita ambil 5. Ya, jadi jadinya C16 5. Kayak gitu ya. Nah, tinggal apa dijabarkan aja. C16 5 itu kan maksudnya 16 faktorial per 16 kurangi 5 11 faktorial, 5 faktorial. Tinggal kita jabarkan seperti biasa ya, 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 11 faktorial. Jadi sampai angka terbesar yang ada di bawah ya. Angka faktorial terbesar yang ada di bawah. Ini masih 11 faktorial, 5-nya jabarin 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 11 faktorial, bisa kita coret 11 faktorial. Terus 15 kita coret dibagi 5 bisa ya, 3 gitu. Terus 14 dibagi 2 bisa juga 7. 16 dibagi 4 4. Terus ini 3 yang ini bisa dibagi 3 ini. Nah, sehingga jadinya ini sisanya tinggal 4, 4 kali 7 kali 13. Coba hitung. Apakah benar 4 kali 7 kali 13 itu 4.368? Hitung ya. Ayo, menghitung, menghitung. Oh, ada yang kelewat ya tadi 12 sebelum. Belum tertulis nih, ini kelewat dari 13 malah langsung 11. Maaf. Berarti ini ada 12-nya. Oke, kalau misalkan ada yang sudah tahu jawabannya, silakan share ya. Atau langsung speak up aja. Benar, Kak. Betul ya, berarti jawabannya 4.368. Jadi pernyataan ini betul ya. Ya, jadi ini pernyataan yang benar. Tinggal kita checklist. Yang kedua, sok sekarang tugas kalian nomor 2. Benar nggak banyaknya cara milih murid sehingga semua pengurus inti itu murid laki-laki adalah 495? Berarti ini kombinasi berapa-berapa? Sama kan kombinasi? Kombinasi berapa-berapa? 12 5. Kombinasi, iya, 12 5. Sok, cari kombinasi 12 5 berapa, terus kita samakan apakah benar 495 atau bukan. Nanti catatan nama aku kakak dirapihin ya, jadi tenang aja bakal rapi kok insya Allah. Nanti yang akan di-share yang rapi. Oke, ada yang udah nemu jawabannya?
Oke, betul ya. Harusnya tuh ini tuh nilainya 792 ya. Nah, sedangkan dia nyebutinnya 495, berarti salah. Ya, oke, yang kedua itu. Nah, sekarang yang kecil nih. Ini yang kecil lumayan menarik ya. Lihat di sini. Dia nanya banyaknya cara memilih murid sehingga terdapat tepat dua murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah ini katanya 36.960. Nah, banyaknya cara memilih murid sehingga terdapat tepat dua murid laki-laki. Nah, ini adalah contoh dari penggabungan aturan kombinasi dengan aturan perkalian. Kayak gitu ya. Jadi pertama, dia maunya nih milih 2 dari 12. Eh, salah ya penulisannya. Karena laki-lakinya ada 12, mau dipilih 2. Tuh ya, berarti kita pakai kombinasi 12 2 kan? Karena dia mau milih 2 laki-laki dari 12 laki-laki yang ada. Nah, tapi konsekuensi dari ketika dia memilih hanya 2 laki-laki, pasti karena maunya pilih 5, ya, karena dia maunya milih 5 anggota kelas, otomatis ini akan jadinya dan 16 3. Jadinya kata-kata ini nih, kata-kata dia hanya mau memilih atau hanya terdapat tepat dua murid laki-laki, itu maksudnya adalah berarti dia milih dua laki-laki dan ingat dan diganti dengan kali dan tiga perempuan. Dua laki-laki dari 12 laki-laki yang ada, tiga perempuan dari 16 perempuan yang ada. Kayak gitu ya. Sekarang tinggal hitung berapa nilai dari C12 2 dikali C16 3. Ya, jadi teori peluang ini benar-benar harus berpikir ya. Jangan tiba-tiba ngitung tanpa kalian baca soal atau tanpa kalian analisis dulu soalnya kemana. Ya, penalaran matematika hampir semuanya kayak gitu. Harus baca dulu soalnya, jangan tiba-tiba ngitung aja. Nanti nggak tahu yang dihitung apaan. Oke ya, cari ya. C12 2 dikali C16 3 berapa? Seperti biasa kalau udah ada yang dapat nilainya karena ini kan perkalian aja ya seperti biasa. Boleh langsung speak up atau tulis. Oke, ada yang udah. Betul ya. Ini kalau nanti kalian hitung jawabannya ya 36.960. Jadi pernyataan yang ketiga ini betul. Ya. Oke, kayak gitu caranya. Nah, sekarang kita masuk ke peluangnya nih. Ini masih soal yang sama ya, tapi pertanyaannya beda nih. Katanya, di kelas tersebut akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid laki-laki, sama kayak tadi. Nah, tapi pertanyaannya, peluang kelas tersebut memiliki satu atau dua murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah lebih kompleks ya. Sekali lagi, peluang kelas tersebut memiliki satu atau dua murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah. Nah, jadi kan ini kejadiannya itu adalah kejadian kelas tersebut memiliki satu atau dua murid laki-laki sebagai pengurus inti. Jadi ini adalah A-nya. Jadi kejadian A-nya itu ini, definisi A-nya. Sehingga kalau misalkan kita mau nyari peluang A-nya, ya peluang A seperti biasa sama dengan NA per dibagi dengan NS. Nah, tapi masalahnya di sini yang tidak kita ketahui kan NA dan NS-nya. Makanya aku bilang kita mau nyari NA dan NS biasanya pakai aturan pencacahan gitu ya. Nah, sekarang kita mau nyari NA dulu nih.
NA. Mau nyari banyaknya kemungkinan gitu ya untuk kejadian A. Nah, ini sama dengan pertama dibagi dua kasus dulu. Ya kan, karena ada atau di sini. Pertama kasusnya adalah satu laki-laki. Ya, jadi pertama kasus satu laki-laki. Berarti kan kita milih satu laki-laki dari 12 laki-laki yang ada. Seperti biasa, pakai kombinasi C12 1. Konsekuensi dari kita milih satu laki-laki, pasti kita milih 4 perempuan. 16, 4. Karena kita harus milih 5, kan? Ya. Terus, yang kedua, kemungkinannya kan ini ya, atau 2 murid laki-laki. Berarti kayak tadi ini mah, C12 2, kita milih 2 murid laki-laki dari 12 laki-laki yang ada, dikali dengan konsekuensinya 16 3. Sok hitung berapa. Ini tadi udah ya, 30 berapa? 36.900 kenapa nulisnya gini? Ya, 36.960. Yang ini mah udah tadi ngitungnya. Yang atas nih. Yang atas berapa? C12 1 dikali C16 4 berapa hasilnya? Oke, ada yang udah selesai ngitung. Ya, nanti kalau kalian selesaikan hitungannya, C12 1 kali C16 4 itu hasilnya adalah 21.840. Ya. Nah, sekarang lihat gini. Ini kan eh, ini nih, yang ini dengan yang ini itu dipisah dengan tanda atau kan. Dan memang secara nalar nggak mungkin dia bareng kan, kalau yang ini berarti nggak yang ini, kalau ini terjadi gitu ya, berarti yang atas tidak terjadi, artinya berarti ini pakai aturan penjumlahan, dijumlahkan. Jadi semua kepake tuh aturan pencacahan ya, kecuali permutasi. Jumlahin nih, 21.000 tambah 21.840 tambah 36.960. Jadi kalau kalian jumlahin hasilnya 58.800. Nah, ini mah menjumlahkan biasa ya. Oke, berarti NA-nya ini 58.800. Selanjutnya kita nyari NS belum ya? Nah, NS kan banyaknya ruang sampel. Gampang NS mah. Tinggal kita cari aja kombinasi. Kita mau milih 5 siswa dari seluruh siswa yang ada kan. Seluruh siswa itu berarti kan murid laki-laki tambah murid perempuan. Jumlahnya dijumlahin. 28 berarti kita milih 5 dari 28. Itu NS-nya. Nanti kalau kalian itu, nah hasilnya itu adalah 98.280. Ya,
sekarang ini waktunya terbatas ya, kita kalau masalah perhitungan jadi mah kakak udah percaya lah pasti bisa ya, cuma lama doang memang. Jadi yang kita tekankan ya dari analisisnya tadi. Oke, sekarang kita tinggal kita masukin angkanya. Berarti PA ya, peluang A itu sama dengan 58.800 kita bagi dengan 98.280. Seperti biasa ya, matematika pasti menginginkan apa pecahan paling sederhana ya. Nah, nanti kalau kalian hitung lagi, ini kalau disederhanakan jadinya 70/117. Jadi jawabannya yang C. Ya, itu. Oke ya, nomor 2. Nggak ada masalah kan? Nomor 3 ada yang di sini, Maya. Lanjut ke nomor 4. Nah, ini nomor 4 sebenarnya hitungannya nggak banyak. Nggak kayak yang nomor ini, 3 dan 2 tadi. Itu kan lumayan hitungannya ya. Nomor 4 nggak banyak, cuma ini analisis banget nih. Coba lihat gerak. Dinda punya password. Passwordnya terdiri dari satu huruf, yaitu dia tahu password yang dia gunakan tuh antara A atau I atau U atau E atau O. Pokoknya dia taunya tuh password aku tuh ini kok bila apa huruf-huruf vokal gitu ya. Tapi dia lupa yang mana gitu. Nah, dia bilang nih, peluang dari si Dinda ini gagal mengetikkan passwordnya. Jadi dia gagal itu berarti salah mulu ya. Salah ngetikin passwordnya sebanyak 3 kali berturut-turut adalah berapa? Jadi kita mau nyari peluang si Dinda ini gagal atau salah mengetikkan passwordnya 3 kali berturut-turut. Oke, ini kan ini misal percobaan pertama ya. Percobaan pertama. Ruang sampelnya apa? A, I, U, E, O. Ya, kita nyari peluang dari percobaan pertama sama dengan ya kan NA per NS. Ya, berarti kan gagal 3 kali berturut-turut berarti maksudnya ini peluang satu itu adalah peluang si Dinda gagal pada percobaan pertama ya. P1 itu definisinya gitu, peluang si Dinda ini gagal pada percobaan pertama. Nah, berarti N NI berarti ini ya, salah. Karena ini kakak definisikan bukan I juga sih, satu ya. Ya apalah, ini hanya simbol. Nah, banyaknya banyaknya anggota dari banyaknya kemungkinan untuk salah ya. Banyaknya kemungkinan untuk salah ada berapa di sini? Kan pasti yang benar satu nih. Benar nggak? Kalau misalkan dia bilang passwordnya itu satu huruf dan hurufnya ada di antara huruf-huruf ini, berarti di sini yang benar itu cuma ada satu. Ya, berarti artinya yang salah, banyaknya kemungkinan salah di sini adalah jadi 4 dong. Ya, dibagi dengan NS maka tadi apa banyaknya titik sampel pada ruang sampel di sini, ruang sampelnya ini banyaknya ada 5. Udah berarti peluang Dinda gagal pada percobaan pertama adalah 4/5 gitu ya. Bisa dipahami, bisa kan ya, jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau percobaan kedua nih. Percobaan kedua nih, secara logika nih, kalian kalian punya passwordnya enggak satu huruf doang, kalian teh gagal ya, gagal pada percobaan pertama teh. Misalnya kalian mengetikkan A, ih ternyata gagal, apakah kalian akan ngetikin A lagi? Kan tidak ya, pasti kita anulir A-nya. Oh, tadi A salah, berarti kita nggak boleh ngetikin A lagi dong. Berarti di sini jadinya hanya ada 4 titik di ruang sampel ya. Jadi nantinya P2-nya itu sama dengan, nah ini N, ini langsung aja ya kakak tulis, ada 4 di sini nanti. Berarti peluang apa banyaknya kemungkinan untuk salahnya jadi berkurang, yaitu jadi cuma 3. Karena yang benar satu. Kan ruang sampelnya 4 nih, yang benar satu berarti sisanya 3 salahnya. Sekarang untuk percobaan ketiganya kira-kira peluangnya berapa? Ada yang bisa nebak? Peluang percobaan ketiga gagal? Ayo.
Tuh, 2/3 kayak gitu ya. Karena kayak tadi kita udah ngetikin ya A tadi udah anulir. Terus misalkan kita ngetikin I juga salah. Atau kita punya tiga pilihan doang sekarang mah gitu ya. Nah, ini kan bahasanya 3 kali berturut-turut dan berarti kan percobaan satu gagal dan percobaan kedua gagal dan percobaan ketiga gagal. Berarti untuk mencari peluang seluruhnya, misalkan seluruhnya itu PA, ini kita kaliin P1 kali, P2 kali, P3 tuh kan. Nah, tinggal kita masuk-masukin angkanya 4/5 kali 3/4 kali 2/3. Nah, seret, 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 sisanya tinggal 2/5. Ya, gitu. Ya kan? Sebenarnya nggak susah, coba ngitungnya gini doang. Cuma itu, analisisnya kita harus bernalar dulu. Gitu, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Ini kalian UTBK-nya kapan sih? Sesi satu atau sesi 2? Sesi satu ya gelombang satu atau gelombang 2? Beda-beda ya? Ya pokoknya semangat lah. Gelombang 2. Oh, kebanyakan gelombang 2. Oke, oke. Oke, sekarang kita mau ngerjain soal nomor 5. Oh, ada yang tanggal 6. Wah, semangat. Semangat pokoknya mah doa doa kami yang ada di sini menyertai kalian asik. Oke, nomor 5 ya. Dalam sebuah kantong katanya ada M bola putih dan N bola merah. Kalau dikaliin M kali N 54 katanya. Nah, terus katanya kalau misalnya diambil dua bola secara acak sekaligus, kemudian peluang terambilnya kedua bola beda warna. Jadi bola yang terambil kan tadi ngambil dua bola acak. Terus ternyata peluang terambilnya dua bola yang diambil itu adalah beda warna. Jadi yang satu kan ada yang putih dan yang merah, berarti yang satu putih, yang satu merah gitu. Adalah 18/35 katanya. Kita diminta menentukan M tambah N. Coba gimana ya ini? Nah, sebenarnya langsung kita harus ingat lagi-lagi ya tentang apa? Tentang kan kita ini berhubungan dengan peluang ya. Misal kita definisikan nih bahwa kejadian A yang kita maksud adalah ini terambilnya kedua bola beda warna ya. Jadi ini adalah kejadian A-nya. Ini kan diketahui ya, berarti kita bisa uraikan dulu nih PA. PA kan seperti biasa sama dengan NA. NA per NS. Kayak gini ya. Oke, ingat A-nya itu adalah kejadian terambilnya dua bola beda warna. Kayak gitu. Nah, oke berarti di sini PA-nya malah udah diketahui. 18/35. Oke, bisa kita klik di sini atau kita tulis di sini ya. 18/35 sama dengan. Nah, ini masalahnya. Kita tidak tahu NA-nya berapa, NS-nya berapa. Dan inilah yang harus kita cari. Gitu ya. Nah, ini kakak kesiniin. Cukup di mana ya? Sebentar. Coba di sini deh. Lumayan panjang soalnya. Boleh di sini tadi. Nah, kita mau nyari NA. Ingat, NA itu adalah banyaknya kemungkinan dari kejadian A. Oke, ini kan maksudnya kejadian terambilnya dua bola beda warna. Berarti maksudnya adalah kita ngambil satu bola yang warna putih dan dan itu berarti kali ya. Dan kita ngambil satu bola warna merah.
kita ngambil satu bola putih dari berapa banyak bola putih yang ada dari M. Berarti di sini kita ganti di sini jadi M. Nah, ini jadi biasanya yang menjadi sulit menurut kalian untuk mengerjakan soal ini adalah kita biasanya eh, yang ada di sini ya, yang tadi kan yang udah dibahas itu yang ada di sini itu bentuknya angka terus, sedangkan ini dia ganti jadi huruf gitu ya. Jadi kita jadi bingung. Nah, padahal kan huruf itu bisa menjadi simbol angka juga gitu ya. Banyak nggak usah bingung ya, ingat aja konsepnya. Kita ngambil kan berarti dua bola yang terambil kan beda warna. Dan maksudnya adalah yang terambil itu satu merah, satu putih, satu merah ya aku bahasanya. Nah, dan gitu kan berarti pakai kali. Nah, satu putih yang diambil itu dari berapa banyak putih yang ada? Dari ini, dari M. Berarti di situ satu lagi ngambil satu merah dari berapa merah yang ada? Dari N merah yang ada. Kayak gini ya. Oke, tinggal kita uraikan. Kan maksud dari CM1 itu sama dengan M faktorial. Ingat ya, yang ada di sini. Berarti di atas M faktorial per M min 1 faktorial. Harusnya dikali 1 faktorial ya, tapi karena kali 1 kan tidak mempengaruhi, jadi hasil bakal tetap sama, jadi nggak usah kita tuliskan. Kali, ini berarti jadi N faktorial per N min 1 faktorial. Gitu, sama kayak tadi. Selanjutnya, ini sama dengan, ingat kalau kita punya M faktorial, ini akan sama dengan M dikali M min 1 faktorial. Bener nggak? Kan tadi udah dibahas. M faktorial itu M kali M min 1 faktorial per, masih ya, M min 1 faktorial. Nah, kenapa kakak di sini menjabarkan M faktorial sampai M kali M min 1 faktorial? Karena kita mau mencoret dengan yang bawah, intinya begitu ya. Ya, supaya disesuaikan dengan yang bawah. Yang bawah tuh adanya M-1, makanya di sini sampai M-1. Kalau misalnya yang bawah itu sampai M-2, misalkan ya misal ini mah. Maka yang di atas ya sampai M-2 jabarinnya, terus ke kanan. Ya. Yang ini juga berarti sama dengan N kali N-1 faktorial per N-1 faktorial. Seperti biasa, coret, 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 coret. Hasilnya berarti tinggal MN. Jadi NA-nya itu adalah MN. Begitu. Ya. Sedangkan MN-nya itu adalah 54. Jadi NA-nya itu 54 ini. Ya, oke. Sekarang tugas kita nyari apa? Nyari NS. Gimana ya? Oke, mudah-mudahan cukup deh di sini. NS ya sekarang. NS. Nah, ingat NS itu berarti kita kan ngambil dua bola secara acak dari berapa bola yang ada? Dari seluruhnya ada M tambah N bola. Kan tadi ditambahin juga pas kasusnya yang tadi ya, perempuan dan laki-laki, kita untuk menghitung NS-nya, kita ngambil dua dari, dijumlahin tuh jumlah laki-laki dan perempuannya. Ini juga kan karena ini dia itu, apa kenapa jadi bingungnya tuh pasti karena ini diganti dengan huruf ya. Jadi ya masukin aja nih M tambah N jadinya gitu ya. Konsepnya sama gitulah intinya mah. Oke, gini kan. Berarti NS itu sama dengan C dari M plus N dan 2 gitu. Nah, ini berarti kan kalau misalkan kita jabarkan jadi M plus N faktorial per M plus N minus 2. Ya. Kan ini C-nya, ini N-nya, ini R-nya kan. Kita kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, kita jabarin sama dengan kayak tadi konsepnya. Berarti ini M plus N kali M plus N min 1 kali M plus N min 2. Kan kayak gitu konsepnya tadi. Faktorial. Sampai sini kenapa? Supaya kita bisa nyoret dengan yang bawah. Yang bawah sampai M plus N min 2. Ini juga kita ganti jadi M plus N minus 2 faktorial
kali 2, karena 2 faktorial 2 kan. Coret, coret, gitu ya. Nah, ini kan terlalu panjang nih. Dan memang kita tuh nggak mesti gitu ya. Kalau misalkan kita nih ditanya ditanya M plus N berapa, kita tuh nggak mesti tahu M-nya berapa, N-nya berapa. Nggak usah kayak gitu ya. Kita cukup aja memperhatikan maunya nyari ini. Ini bentuknya kan mirip, M plus N ada di sini nih, M plus N. Misalkan aja, misal M plus N-nya ini kita notasikan dengan P, ya. Jadi yang mau kita cari itu nanti P, supaya tidak terlalu banyak huruf ya, berarti di sini. Berarti jadinya sama dengan M plus N tadi kita notasikan dengan P, P kali P min 1, karena M plus N-nya P, dikurangi 1 kan, per 2. Udah ya. Jadi ini NS-nya itu P kali P min 1 per 2. Oke, tinggal kita masukin ke sini angka-angkanya yang udah didapat. Sama dengan 54. Nah, baginya ini kan ada bagi di sini ya. Ini kakak ganti jadi kayak gini ya, supaya tidak liar. Nah, baginya kakak ganti jadi kayak gini. Kita bagi dengan P kali P minus 1 per 2. Kan boleh ya. Supaya apa? Supaya terbayang, soalnya biasanya ya jadi bingung kalau misalkan ke bawah terus terlalu banyak gitu ya. Makanya kakak ganti jadi baginya yang besar, bagi besar ini jadi kayak gini. Tinggal kita apa perkecil nih, 18 per 35 bisa diperkecil nggak? Kalau nggak bisa ya ini mah. Berarti tetap 18 per 35 sama dengan jadi 54 kali balikan. Ini bagi jadi kali berarti belakang balik jadi 2 per, nah ini langsung aja P kali P min 1 ya. Selanjutnya tinggal kita kaliin aja ini 54 kali 2 berapa, berapa 108 ya, 108 gitu. Nanti kita kaliin ke sini. Berarti jadinya kayak gini, 18 kali, kan kali silang ya sini, 18 P P minus 1 sama dengan 108 kali 35. Kenapa? Oke, sekarang tinggal ini aja kali ini. Berarti jadinya kan P kali P min 1 itu sama dengan ini 108 kita kali dengan 35, nanti kita bagi dengan yang ada di sini 18. Ya, 108 kita kali 35 bagi 18. Nah, nanti kalau kalian hitung ini kakak percaya bisa yang gitu mah. Hasilnya itu adalah 210 ya. Jadi ini P dikali P min 1 itu hasilnya 210 setelah tadi kita hitung ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan P-nya berapa? Gitu ya. Bagaimana cara kita menentukan P-nya berapa? Ini misal kita uraikan ya yang ini. Ini kan jadi P kuadrat minus P sama dengan 210 ya. P kuadrat minus P sama dengan 210. Nah, ini ada P kuadrat nih, P kuadrat. Coba kita cari P kuadrat berapa gitu ya. Berapa yang kalau dikuadratin nilainya itu mendekati ini, mendekati 210. Ya, harusnya sih lebih dari 210 ya, karena dikurangi dengan sesuatu lagi di sini, dikurangi dengan P-nya. Bisa nebak nggak? Kira-kira berapa P-nya? P-nya nih harus berapa nih? Supaya nanti P kuadrat dikurangi P itu 210. Caranya tadi kakak bilang, kita nyari aja P berapa, pangkat berapa yang hasilnya mendekati 210. Kira-kira berapa P-nya?
Kira-kira berapa P-nya? Iya, P-nya itu ya 15 ya. Karena kan 15 pangkat 2, 225 tuh. Itu kan mirip, 225 ini mendekati 210. Ya, berarti ya coba aja. Tadi kan kita pilih P-nya sama dengan 15. 225 kurangi 15, benar 210. Ya, sesuai dengan ini. Berarti jawabannya adalah P sama dengan 15. P itu apa? P itu M plus N yang ditanyakan. Berarti jawabannya B, 15. Gitu ya. Oke, kita coba lanjut ke soal ke-6. Oh, soal 7 dulu deh, biar yang mudah dulu. Coba nih. Stephen punya 4 kemeja, 5 dasi, 4 celana, warnanya beda-beda. Kira-kira banyaknya outfit berbeda atau banyaknya pilihan berbeda ya yang dapat dipilih oleh Stephen ada berapa? Kalau soal ini. Ini mirip dengan tadi yang kakak contohin ya. Pakai aturan perkalian. Berarti jawabannya iya, 80. Benar, tinggal dikaliin aja. Di ini ada 84 kali 5 kali 4. Jadi ada 80 pilihan. Betul, betul, betul. Oke, yang ini lumayan panjang, bentar ya. Nah, yang ini dulu, yang ini dulu. Nah, coba nih, ini sering kita lakukan dalam kehidupan nih. Kan kita zaman sekarang tuh banyak banget, apa ya, apa-apa foto gitu. Nah, ini banyaknya cara katanya untuk mengatur posisi berfoto 7 orang. Yang mana 7 orang ini terdiri dari 4 pria, 3 wanita. Syaratnya wanita duduk di 3 kursi yang telah disediakan dan pria duduk di belakangnya. Ini pakai aturan apa ya? Nah, ini mah bisa pakai aturan perkalian atau bisa pakai permutasi ya. Ini memperhatikan urutan. Karena kan yang ada di kiri dan ada di kanan itu jadi diperhatikan ya kalau dalam berfoto. Ya enggak memperhatikan urutan itu mah. Makanya pakai permutasi atau misal bisa pakai aturan perkalian biasa ya. Misal ini yang ini wanita di depan, prianya di belakang orang. Nah, karena wanitanya ada 3, berarti di sini ya udah 3, 2, 1. Jadi misal di sini diisi oleh 3 orang. Kalau misalkan udah diisi, yang satu udah diisikan di sini, berarti sisanya ini 2 betul itu. Ya, sisanya 2 orang lagi yang bisa ngisi sini. Kalau misalkan udah 2 di sini sama di sini diisi, berarti satu lagi gitu. Nah, terus nanti yang ini karena ada 4 orang ya tinggal 4, 3, 2, 1. Ya udah kaliin ini 6, ini 6, 24. Dikaliin weh 6 sama 24-nya. Berapa 6 kali 24? 144 ya. Jadi jawabannya yang D. Kalian itu berasal dari sekolah yang sama atau enggak sih? Beda atau sama? Pada kenal belum? Beda. Oh beda ya, berarti nggak kenal. Oke, coba kita lihat lagi. Nah ini,
Katanya nih di sebuah toko ada 5 buku matematika, 4 buku fisika, 3 buku kimia yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar. Tapi katanya siswa tersebut hanya boleh beli 5 ya. Jadi nggak boleh lebih dari 5 belinya. Tapi kalau ini toko ya, kalau perpus mungkin bisa memberikan aturan ini ya. Ini sebenarnya kalau misalkan toko jarang sih. Toko mah ya pengen dibeli banyak lah. Terserah misalkan mau beli semuanya gitu. Kalau toko mah ya nggak apa-apa ini bukan soal doang. Ya, nah di sini kalau misalnya katanya si siswa tersebut tuh milih 2 matematika, 2 fisika, 1 kimia. Maka ada berapa banyak cara siswa untuk memilih 5 buku yang akan dia beli. Gitu. Nah, ini pakai kombinasi. Karena kan dia milih doang, nggak memperhatikan urutan. Gitu ya. Nah, tinggal kombinasi berapa-berapa, yaitu kombinasi dari. Nah, karena dia milih 2 buku matematika dari 5 matematika yang ada, dan 2 buku fisika berarti C, 2 fisika dari 4 fisika yang ada kali C 1 kimia dari 3 kimia yang ada. Udah tinggal hitung coba berapa. C25 C52 kali C42 kali C31 berapa hasilnya? Hitung ya coba. Kakak tunggu. Iya, betul. Jawabannya ini kalau dikaliin ya hasilnya 180. Udah tinggal bentar lagi ya. Nah, kita kembali ke soal yang tadi ini mungkin jadi soal terakhir yang akan kita bahas hari ini. Oke, coba kita baca ya. Katanya nih ada 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil kapasitasnya 4 orang. Nah, 3 orang di antaranya adalah pemilik mobil, gitu ya. Kalau misalnya katanya setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya, dan di setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi, maka katanya banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah. Nah, gini. Kan ini awalnya 10 orang tuh, 10 orang. Tapi 10 orang itu kan dengan pemilik mobil gitu kan. Jadi 10 orang itu termasuk pemilik mobil maksudnya. Nah, terus dia bilang tuh jika setiap mobil itu dikemudikan oleh pemiliknya. Oh, berarti 10 ini kan kita mau mengotak-atik penumpang. Berarti pengemudi dianulir dari 10. Kita kurangi dengan 3 hasilnya 7. Jadi artinya gini, 3 orang pemilik mobil yang tentunya dia juga menjadi supir atau pengemudi, tidak usah kita ajak untuk kita sebar lagi gitu ya, untuk kita komposisikan lagi istilahnya mah. Kita hanya memperhatikan 7 orang ini nih untuk kita atur-atur. Karena yang 3 mah kan udah punya tempatnya masing-masing. Jadi pada intinya kita akan apa ya? Apa? Mengkombinasikan 7 orang ini kayak gitu ya. Nah, ini eh, pertama ya. Berarti kan ini ada beberapa kasus ya. Misal kasus pertama. Kasus pertama, misal ini mobil satu, karena mobilnya ada 3 ya. Ini mobil 2, ini mobil 3. Nah, kasus pertama, kita punya 7 orang nih. Untuk menjadi 7 dengan syarat berarti harus terisi nih di sini. Harus ada penumpang, pokoknya minimal 1. Kita mengisikan 1 orang di sini, sama di sini. Kira-kira 7 itu tambah berapa yang hasilnya jadi 7 gitu. Nah, ini contoh yang kakak kasih gini. Ya, bisa aja kita mengisikan 3 orang di mobil pertama, 3 orang di mobil kedua, 1 orang di mobil ketiga. Boleh? Boleh, karena masih memenuhi aturan. Ya kan? Kan ini tidak kelebihan muatan. 3 tambah 1, 4 juga. Nah, maksudnya
sesuai kapasitasnya gitu. Terus 3 tambah satu lagi 4. Ini apalagi satu tambah satu ya cuma 2 orang, nggak apa-apa, boleh. Boleh berarti komposisinya begini. Nah, berapa banyak kemungkinan ketika komposisinya begini ya? Nah, ini bisa dihitung dengan sama dengan C. C, awalnya kita milih 3 dari 7, kemudian kita kali dengan, kita udah ngisiin 3 orang di mobil pertama, berarti sisanya kita milih 3 orang lagi, tapi bukan dari 7, tapi dari 4, karena sisa orangnya udah jadi 4 orang sekarang mah, ya. Kan awalnya 3 dari 7 orang. Sekarang kita milih 3 lagi, tapi dari berapa? Dari 4, karena 3 orang udah diisiin mobil pertama tadi. Tuh ya. Nah, kita kali lagi dengan nanti C, kita milih 1 orang dari berapa? Dari 1 ini. Ya, kenapa dari 1 kan 3 udah, 3 juga udah, berarti ini 1 orang ya. Nanti juga 1 kemungkinannya. Ini nanti tinggal dihitung ya. Terus kemungkinan kedua, bisa aja mobil pertamanya 3, mobil keduanya 1, mobil ketiganya 3 juga. Iya, 6 menit lagi. Oke ya. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Ini komposisi yang kedua kayak gini. Terus komposisi yang ketiga bisa aja di sini 1, di sini 3, di sini 3. Nah, nanti ya, nah ini sesuai aturan, sesuai apa, kakak kasih aja langsung, karena di sini 1, 2, 3, apa ya, 3, 3, 1, ini juga sebenarnya kan 3, 3, 1 ya, ini juga 3, 3, 1 kan perkalian sifatnya apa, bisa dibolak-balik. Nanti hasilnya tuh ini sama ya. Nanti boleh kalian cari ya. Jadi eh, hasil banyaknya kemungkinan dari pertama ini ya, ini yang ini dan yang ini tuh sama nantinya. Ya, jadi kita perlu menghitung ini saja, yang ini sama ini sama. Nah, tapi kan bukan hanya ini kemungkinannya. Nanti kita punya kemungkinan keempat. Kemungkinan keempatnya apa? Boleh aja, misal eh, berapa? 2, 2, 3 ya, mungkin kan? Misal di mobil pertama 2, mobil kedua 2, mobil ketiga 3. Boleh, nanti cari. Cari kombinasi dari 2, 7 kayak tadi. Komposisi dari terus 2, 5, terus komposisi dari 3, 3. Ya, cari nanti ini bentuknya seperti apa hasilnya. Nanti kemungkinan kelimanya bisa aja di sini 2, di sini 3, di sini 2, boleh. Ya, nah ini juga komposisinya kan 2, 2, 3 sebenarnya sama. Nanti bakal hasilnya bakal sama dengan yang atas. Jadi yang kelima itu. Yang keenam boleh aja, misal 3, 2, 2 kan boleh. Nah, nanti dicari hasilnya juga bakal sama karena komposisinya 3, 3, 3, 2 sama lah pokoknya gitu ya. Nah, nanti ini kan atau ya. Ini kan istilahnya atau kan. Boleh aja ini kemungkinannya tuh atau ini atau ini atau ini. Ingat kalau misalkan kita bahas tentang atau berarti ini dijumlahin sehingga nanti banyaknya kemungkinan totalnya itu adalah jumlahin semuanya. Di sini hasil kalian dapat berapa? Di sini berapa, 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 jumlahin semua. Itulah jawabannya. Begitu. Oke, waktunya udah selesai. Tinggal 5 menit lagi dan kalian harus post test. Oke ya. Ini linknya. Kok nggak bisa? Bentar. Linknya sebenarnya sama sih. Coba kakak ini lagi. Nah, ini. Oke, silakan kalian kerjakan post testnya. Kalau ini mah harus dikerjakan dengan baik ya. Karena ini post test. Kalian harus berusaha mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Begitu. Tidak seperti pretest tadi. Oke ya. Coba dikerjakan. Nanti kalau sudah, silakan di-submit. Nanti materinya kakak kirim ke kakak mentor ya, ke Kak Zia. Ini linknya. Oh, belum ya? Bentar-bentar. Iya, yang tadi. Nih, ini kakak kirim lagi. Oke, untuk hari ini kakak ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya mas semangat
Semangat, semangat, semangat. Yang masih punya waktu untuk belajar, gasin belajar lagi. Mumpung masih ada waktu. Tapi jangan lupa istirahat juga ya, supaya balance.